Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang terus merasakan anugerah Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami dalam hidup kita, baik susah, senang,
Tuhan, mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, demikian juga kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama mengaku orang Kristen, benar bukan? Ya. Kita sama-sama percaya akan firman Tuhan. Kita sama-sama punya simbol yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Apa itu? Alkitab. Kalau yang tidak punya Alkitab yang begini, yang minimal Alkitab yang bisa di-download dari Play Store. Ya. Kemudian apa lagi? Kita mungkin punya salib. Ya. Entah besar, entah kecil, kita mungkin punya.
Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Yesus kagum akan perwira tersebut. Mengapa sampai Tuhan Yesus kagum pada perwira tersebut? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus melihat iman yang dimiliki oleh perwira tersebut. Seperti apakah iman yang dimiliki oleh perwira tersebut? Mengapa sampai ia memiliki iman yang membuat Tuhan Yesus menjadi kagum kepadanya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan hal ini. Yang pertama, ia yaitu perwira tersebut mendengar tentang Tuhan Yesus dan menyikapinya dengan benar. Dalam ayat yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan bagian awal tadi, bahwa berita tentang Yesus sudah menyebar ke berbagai tempat, termasuk di Kapernaum dan tentu kepada perwira tersebut, dan perwira itu telah mendengarnya. Berita tentang pengajaran Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Bahkan mujizat-mujizat kesembuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah terdengar sampai pada banyak orang. Dan tentu hal ini pasti mengusik hati sang perwira, dan dia mau percaya kepada Tuhan Yesus akan apa yang sudah ia dengar. Dan dari situlah muncul iman sang perwira. Sebab tidak salah firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mendengar itu berarti mengerti atau memahami dengan efektif, sehingga orang yang mendengarnya bisa melakukan apa yang didengarnya. Pendengaran tentang firman Tuhan yang
lantai, ya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang diberikan oleh majikan itu kepada asisten rumah tangganya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan ini menjadi satu hal yang viral dan masih banyak sekali masih ada banyak hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan saya juga tahu bahwa jemaat di tempat ini pun sering memperhatikan asisten-asisten rumah tangganya, ya. Kadang-kadang saya memberikan hadiah, mentraktir makan di tempat-tempat yang bagus, ya, memperhatikan mereka, ada yang merawat mereka pada saat sakit dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentu menjadi sebuah pelajaran yang baik. Pelajaran baik bagi mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga agar bisa bekerja dengan baik supaya majikan mereka pun dapat melakukan dapat berbuat baik kepada mereka, melakukan hal yang baik juga kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik dan layak. Dan sekali lagi, ini sering sekali terjadi pada zaman sekarang, sudah biasa hal seperti ini, ya, sudah banyak yang viral. Hal seperti ini di zaman perjanjian baru. Mengapa? Karena pada zaman itu hamba itu dikenal sebagai budak, ya, diperlakukan layaknya harta milik tuannya. Oke, diperlakukan layaknya harta milik tuannya. Kalau hambanya sakit atau mati, ya maka tuannya tinggal buang, cari yang baru. Ya. Pada zaman itu budak itu diperlakukan sampai mati oleh hambanya, ya, dan hambanya tidak perlu menyesali hal tersebut. Ya. Beberapa penulis dari Romawi kuno mengatakan, saya ambil dua contoh yang mengatakan ini. Penulis yang pertama adalah Gaius, seorang pakar hukum Romawi, yang mengatakan prinsip bahwa seorang tuan memiliki kuasa atas hidup atau mati budaknya merupakan prinsip yang diterima secara umum. Jadi terserah majikan yang mau bunuh, mau biarkan dia mati, mau apakah dia terserah. Nah, kemudian seorang lagi bernama Marco, dia adalah mengatakan satu-satunya perbedaan antara ternak, kereta, dan budak adalah bahwa budak bisa berbicara. Jadi yang membedakan kursi mungkin, meja mungkin dengan budak itu cuma karena budak itu bisa bicara aja. Yang membedakan budak dengan anjing hanya karena budak itu bisa berbicara. Nah, selebihnya budak dianggap sama dengan binatang atau barang. Kalau orang-orang pada waktu itu menganggap budak seperti ini, ya, seperti suatu benda yang tidak berharga, bisa dibuang, bisa dicarikan penggantinya, maka kita melihat sesuatu yang bertolak belakang dari kisah perwira tersebut. Dikatakan tadi apa? Perwira ini menghargai hambanya, mengasihi hambanya atau budaknya, Bapak Ibu. Dan hal ini menjadi hal yang mengejutkan tentunya. Perwira tersebut peduli kepada hambanya, dan kepeduliannya itu mendorong dirinya mengirimkan orang utusan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan permohonannya. Adakah kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Mulai dari keluarga kita, mungkin dalam keluarga kita ada yang dianggap tidak berguna dalam keluarga. Mungkin ada yang dikatakan dalam tanda kutip jadi beban keluarga.
jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perwira.
sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apakah perwira itu menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan sebuah pujian dari imannya? Apakah tujuan dari imannya adalah sebuah pujian? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Tetapi jika Yesus memberikan pujian itu, berarti perwira tersebut layak untuk menerimanya. Perwira itu menerima lebih dari apa yang dia harapkan, karena dia berharap pada Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang dalam perjanjian baru yang mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus karena imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya dengan sungguh meskipun kita belum melihat apa yang menjadi pergumulan kita dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha dan lain sebagainya? Mungkin kita belum menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi tidak rindukah kita mendengar Tuhan Yesus berkata kepada kita, Orel, iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai. Iman sebesar yang kau miliki tidak pernah aku jumpai. Tidak rindukah kita mendengar Tuhan Yesus berkata, kau saat ini iman sebesar yang kamu miliki belum pernah aku jumpai. Tidak pernahkah, tidak rindukah kita mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa iman yang dimiliki oleh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus tidak pernah dijumpai. Dan saya rindu kita semua jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Boni dan setiap kita yang hadir pada saat ini, ketika kita beribadah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita dalam pergumulan, dalam menghadapi segala sesuatu, dalam rencana-rencana kita, iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita terus dikuatkan, iman kita terus bertambah, dan kita memiliki iman yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan apakah selama kita menjadi orang Kristen kita sudah memiliki iman yang berkualitas. Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita mendengar tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan? Apakah kita benar-benar menyikapinya dengan benar di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah jadi orang percaya, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih yang besar daripada Allah, sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan sudahkah kita sebagai orang percaya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan? Mari mulai saat ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui streaming, biarlah setiap kita boleh menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun terkagum akan kita, dan Dia mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai. Dan biarlah itu Tuhan jumpai dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu yang telah Kau sampaikan boleh mengambil tempat dalam hati kami, boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami terus lakukan